Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang gadis nan jelita bernama Putri Arum. Suatu hari, datanglah dua pangeran bernama Pangeran Sae Baguslana dan Pangeran Cunihin. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Aku harus menuju pelajaran dan saya Baguslana. Sepertinya, Pangeran Cunihin membuat sebuah ramuan yang diberi sebuah mantra. Dan hari itu, tanpa menunggu lama, Pangeran Cunihin menyiramkan ramuan yang diberinya mantra ke arah wajah Pangeran Sae Baguslana. Hai Baguslana, bukan hanya tubuhmu saja yang tua renta, tetapi kesaktianmu juga. Lah, musnah. Tiba-tiba saja Pangeran Sae Baguslana menghilang. Bagaimana Tuan Putri? Apakah hatimu sudah memilih? Lupakanlah sepak utama dan anak-anak. Putri, apakah hatimu sudah memilih? Lupakanlah sepak utama dan menikahlah denganku. Tidak, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Cepat atau lambat kau akan menikah denganku. Astaga, siapa kakek tua ini? Ini saya Ananda Baguslana ya guru. Pangeran Sae Baguslana pun menceritakan perbuatan Cunihin kepada gurunya. Sungguh aku menyesal mempunyai murid seperti Cunihin. Baguslana, buatlah cincin emas yang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Jika Cunihin bisa melewati itu, maka kamu bisa kembali seperti semula. Dan Cunihin akan kehilangan kesaktiannya. Pangeran Sae Baguslana menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Ia mendatangi sebuah kampung dan membuat gelang. Warga kampung pun menjulukinya dengan nama Ki Pandegelang. Sementara itu, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin melarikan diri ke sebuah hutan. Putri Arum melarikan diri ke sebuah hutan yang tidak jauh dari kampung Ki Pandegelang. Karena sudah menjadi takdir, Ki Pande yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum menangis. Maaf, siapa kakek tua ini? Saya Ki Pande, saya penduduk di kampung ini. Putri Arum menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba saja menghilang, serta Pangeran Cunihin, lelaki berwatak jahat yang memaksanya menikah. Ki Pande alias Pangeran Sae Baguslana tentu saja sejak awal mengenali Putri Arum. Dia memang sengaja menyembunyikan penyamarannya. Ki Pande sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Hanya itu saja, Pangeran Cunihin pasti bisa melakukannya dengan mudah. Tenang saja Tuan Putri, serahkan kepada hamba, pasti Pangeran Cunihin bisa saya kalahkan. Baiklah kalau begitu. Meskipun tidak terlalu jauh, perjalanan menuju kampung Ki Pande ternyata harus melewati perbukitan. Putri Arum terlihat sangat kelelahan. Sesampainya di kampung, Putri Arum yang kelelahan akhirnya pun pingsan. Seorang warga segera menolongnya. Ia akan sembuh jika meminum air dari batu cadas. Ketua kampung pun memerintahkan seorang warga untuk mengambil air dari batu cadas di bukit. Tidak lama berselang, Putri Arum sudah kembali siuman. Sejak saat itu,
Warga kampung menjuluki Putri Arum dengan sebutan Putri Jadasari. Setelah mengatur strategi dengan Ki Pande, Putri Arum segera kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa warga kampung. Sesampainya di istana, Putri Arum memanggil Pangeran Cunihin dan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi oleh Pangeran Cunihin. Bagaimana Tuan Putri? Rupanya kau sudah mulai berubah pikiran. Lupakanlah saya bagus sana dan menikahlah denganku. Baiklah, aku akan menerima pinanganmu, tapi dengan syarat kau harus melubangi batu keramat yang ada di tepi pantai itu dalam waktu 3 hari. Hanya melubanginya saja, itu sih pekerjaan mudah. Sementara itu, Ki Pande sedang menyiapkan sebuah gelang emas besar yang bisa dilewati oleh manusia. Ki Pande yang menyiapkan gelang besarnya pun mengintip jauh Pangeran Cunihin yang sibuk melubangi batu keramat. Begitulah, akhirnya Putri Arum dan Pangeran Sayabaguslana menikah. Kampung yang menjadi tempat Ki Pande membuat gelang, di kemudian hari dikenal dengan nama Pandegelang. Lama-kelamaan, penyebutan Pandegelang berubah menjadi Pandeglang. Sedangkan pantai yang menjadi tempat Pangeran Cunihin melubangi batu keramat itu sekarang dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Bolong artinya adalah berlubang.